Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik, wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Naam. Nuwasil fi syarhi kitab Nuzhatin Nadhar fi Tawdih Nukhbatil Fikar Al-Hafidh Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-mutawaffā sanah 52 wa 800 min al-hijratin nabawiyyah. Naam. Qala rahimahullah, ini terakhir pembahasan khabar al-mutawatir ya. Nah, satu pembahasan tertinggal berkenaan dengan mutawatir kemarin adalah madhan, yakni tempat-tempat atau kitab-kitab yang memuat hadis-hadis yang mutawatir. Ada sejumlah kitab yang masyhur ya, yang menghimpun hadis-hadis al-mutawatir. Yang pertama, ada kitab yang ditulis oleh Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang ditulis oleh Badruddin Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, disebutkan dia adalah alim pertama yang menulis atau menghimpun hadis-hadis al-mutawatir. Nah, ini tidak diketahui keberadaannya, cuma disebutkan oleh sebagian ulama ya, sebagai salah satu kitab atau kitab yang pertama menulis atau ditulis dalam mengumpul hadis-hadis al-mutawatir. Ya, tidak disebutkan judulnya, cuma disebutkan karya Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah. Kemudian selanjutnya ada karya Suyuti rahimahullahu taala, Qadful Azharil Mutanatsirah fil Akhbaril Mutawatirah. Qadful Azharil Mutanatsirah fil Akhbari al-Mutawatirah, karya As-Suyuti rahimahullahu taala. Baik. Hanya saja kitab As-Suyuti rahimahullahu ta'ala ini, di dalamnya beliau menyebutkan hadis-hadis yang ya diklaim mutawatir padahal hadisnya dhaif ya, atau bahkan mungkin palsu ya. Nah, dari sisi tawaturnya ya, di sini butuh diperhatikan ada dua hal yang harus dibedakan di dalam hal ini, antara kesahihan hadis dengan kemutawatirannya. Jadi yang dikritik pada Suyuti rahimahullah, beliau memasukkan dalamnya hadis-hadis yang beliau pandang mutawatir padahal bukan mutawatir. Walaupun mungkin hadis itu sahih, tapi tidak mutawatir. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara hal yang menjadikan mengantarkan kepada amalan semacam ini adalah karena Suyuti rahimahullahu ta'ala itu hanya memandang pada kasratut turuq ya. Nah, yakni sebagian ada yang mungkin salah faham dengan kalamnya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan bahwa mutawatir itu banyaknya jalan sehingga banyak jalannya sehingga tidak butuh dicek, tidak perlu al-bahas, tidak perlu ada bahas pada ruwatnya ya, sehingga sebagian ada yang memahami kalau suatu hadis sudah banyak sekali jalannya, maka itu langsung otomatis mutawatir. Nah, otomatis mutawatir. Dan ini hal yang kurang tepat tentunya kalau tidak mau dikatakan salah. Kenapa? Karena banyaknya jalan atau banyaknya perawi pada setiap tabaqat itu hanya merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat mutawatir. Maka tidak ada talazum antara banyaknya jalan otomatis dia mutawatir, tidak. Betul, kalau dia mutawatir pasti berbilang jalannya, pasti banyak jalannya. Tapi tidak semua hadis yang memiliki banyak jalan itu otomatis mutawatir. Ya. Seperti misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat kalau mau dihitung semua jalan-jalannya itu bisa sampai dalam taraf mutawatir. Ada hadis yang sahih dari hadis Umar bin Khattab, ya kan?
Ada hadis dari Abu Hurairah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis dari Aisyah, ada hadis dari berapa? Ya, ada sejumlah sahabat. Ini kalau mau dihitung ini jalan-jalan semuanya bisa mencapai mutawatir. Tapi semua jalan-jalan ini syadz. Kalau bukan syadz, mungkar. Yani jalan fiktif. Muncul karena kesalahafalan perawi. Ya. Maka yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa mutawatir tidak perlu dicek mengenai keadaan perawinya adalah kalau sudah difikskan dulu. Kita harus fikskan dulu bahwa semua jalan-jalan itu real gitu ya, nyata, bukan fiktif, bukan lahir karena kesalahhafalan perawi, bukan jalan yang diada-adakan. Ya, bukan jalan yang masruk ya, sanad yang masruk yang dicuri, dipalsukan, bukan. Pastikan dulu semua jalan itu otentik. Kalau memang semua jalan itu otentik saking banyaknya, ya sudah Anda perlu cek rawi-rawinya doif kah, dia hasan atau doif jiddan atau yang semacamnya, Anda perlu dicek. Baru Anda perlu dicek. Kalau semua jalan-jalannya apa? Otentik. Ya, tapi kalau sekedar mujarrad, sekedar banyaknya jalan, banyak perawi di setiap tabaqat, bermodalkan dengan itu toh tanpa memperhatikan mengecek apakah jalan-jalan itu semuanya fiktif, apa real ataukah murni karena muncul karena kesalahhafalan atau mungkin dipalsukan atau dibuat-buat. Nah, ini tentunya hal yang akan menyebabkan jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Salah satunya apa yang dilakukan oleh As-Suyuti rahimahullahu taala dalam hal ini. Baik. Di mana beliau menyebutkan sejumlah hadis mutawatir, ya sejumlah hadis al-mutawatir, tapi tidak mutawatir, jalan-jalannya tidak ada yang sahih. Iya. Kemudian kitab yang ketiga adalah kitab Luqatul Ala'i al-Mutanatsirah fil Ahaditsil Mutawatirah. Luqatul Ala'i al-Mutanatsirah fil Ahaditsil Mutanatsirah. Fil Ahaditsil Mutawatirah. Karya Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullahu taala. Iya, Murtada Az-Zabidi ulama Yaman ya. Murtada Az-Zabidi beliau punya mukhtasar terhadap Sahih Bukhari. Iya. Nah, beliau juga punya syarah terhadap Tajul Arus. Ya, Murtada Az-Zabidi. Ini kitab beliau Qutaf al-La'ali al-Mutanatsirah fil Ahadits al-Mutawatir. Kemudian dari kalangan muasirin atau ya belakang-belakangan ya. 6 adalah kitab Nadmul Mutanatsir fil Hadits al-Mutawatir. Nadmul Mutawatir fil Hadits al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far al-Qattani. Ini muasirin ya, belakangan-belakangan. Nah, Muhammad bin Ja'far al-Qattani berjudul Nadmul Mutanatsir fil Hadits al-Mutawatir. Di dalamnya penulis rahimahullah menyebutkan 311 hadis. Ya, 311 hadis. Nah, cuman ini juga kriterianya juga siapa Al-Qattani rahimahullah dalam hal ini juga mutakallam ya, dikarenakan Al-Qattani memasukkan ke dalam kitabnya semua hadis yang sudah memiliki minimal 10 jalan. Kalau hadis tersebut sudah memiliki 10 jalan, itu sudah dianggap mutawatir oleh Al-Qattani, maka sudah dimasukkan dalam buku ini. Padahal tidak mesti kan begitu, tidak mesti 10 itu mutawatir, enggak mesti. Nah, ya ala kulli hal ini referensi ya madhan dari hadis-hadis al-mutawatir. Taib. Thumma qala rahimahullah qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wasani wa huwa awwalu aqsamil ahad. Hadis yang kedua dan ini merupakan apa? Hadis jenis hadis yang pertama dari hadis-hadis ahad. Kata beliau rahimahullah ma lahu turuqun mahsuratun bi aktsara min isnaini wa huwa al-masyhur 'inda al-muhadditsin summiya bidzalika liwuduhihi wa huwa al-mustafidu ala ra'yi jama'atin min al-ulama min a'immatil fuqaha summiya bidzalika lintisharihi min fadhal ma'u yafidhu faydan. Kata beliau rahimahullah hadis yang kedua dan ini sekaligus menjadi hadis yang pertama dari jenis-jenis hadis ahad adalah hadis yang memiliki turuqun mahsurah, memiliki jalan-jalan yang terbatas, bisa dihitung pakai jari, namun lebih dari 2. Artinya jalannya 3 atau lebih. 6.
Kalau kita mau menggunakan ta'rif beliau dalam hadis Al-Aziz, kalau Aziz kan beliau menyebutkan apa? Allah yarwiya aqallu min isnaini an isnain, gitu ya. Allah yarwiya aqallu an isnain an isnain. Kalau kita mau meminjam definisi beliau pada Aziz, kita pakai di definisi masyhur, kita bisa katakan al-masyhur kalau begitu adalah ma lam yarwihi aqallu min salasah an salasah. Ya, ma lam yarwihi aqallu min salasah an salasah walam yajma' syurutal mutawatir. Nah, hadis yang diriwayatkan atau tidak diriwayatkan kurang dari tiga. Hadis yang tidak diriwayatkan kurang dari tiga orang. Ya, ala kulli hal maknanya ma'ruf, ini takbirat saja. Intinya adalah di semua tabaqat hadis al-masyhur ini tidak boleh ada yang kurang dari tiga. Tiga paling minimal. Ya, tentunya dengan syarat tambahan malam yajma syurutul mutawatir. Selama tidak mencapai syarat-syarat mutawatir, karena mutawatir juga tidak kurang dari tiga, kan begitu? Tidak kurang dari tiga. Ya, jadi bisa dikatakan hadis mutawatir, hadis masyhur adalah marawahu salasatun fa aksar walam walam yablugh hadda at-tawatur. Walam yablugh hadda at-tawatur. Hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang, ya, diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang tapi belum mencapai jenjang mutawatir. Hadis ini namanya wahwal masyhuru 'indal muhadditsin. Hadis ini dinamakan masyhur menurut muhadditsin. Nah, yakni masyhur al-istilahi. Ya, kalimat 'indal muhadditsin yakni al-masyhur al-istilahi. Karena al-muhadditsin tentunya yakni ahli hadis. Masyhur indahum indal muhadditsin. Ini masyhur al-istilahi. Nah, maka fakharaja bihi masyhur ghairul istilahi, sebagaimana yang akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu taala. Kenapa hadits ini dinamakan masyhur? Summiya bidzalika liwuduhihi. Dinamakan hadis ini hadits masyhur karena wuduhnya, jelasnya. Ya, karena datang dari tiga jalan atau lebih. Nah, tiga jalan atau lebih. Karena makna makna syuhrah adalah al-wuduh dan al-zuhur, nampak jelas gitu ya. Nah, ini penamaan masyhur indal muhadditsin, yakni menurut istilahnya muhadditsin, hadis semacam ini, hadis yang diriwayatkan tiga orang atau lebih, itu namanya masyhur. Nah, kemudian beliau membawakan istilah dari selain muhadditsin. Kata beliau, wa huwal mustafidhu ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Dan hadis masyhur ini juga dinamakan hadis mustafid menurut pendapat sebagian fuqaha. Jelas ya? Ini ala ra'yi jama'atin min a'immatil fuqaha. Dan tentunya kalau seperti ini al-ibrah adalah tasmiyahnya muhaddisin. Yang menjadi patokan adalah penamaannya menurut muhaddisin, karena ini hum ahluhum. Kan begitu, mereka yang pakarnya, ilmu mereka yang dibicarakan. Tapi di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakannya untuk menyebutkan bahwa istilah mustafid itu, ya, menurut sebagian fuqaha sama seperti masyhur. Taib. Summiya bidzalika lintisyarihi. Dinamakan hadis ini mustafid karena intisyar, tersebar gitu ya. Ya, berasal dari secara bahasa dari kata fardhal ma'u yafilu fawdon. Faidon. Airnya itu menyebar, mengalir, ya. Nah, ini pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa hadits masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar wa lam yablugh haddat tawatur. Nah, definisi ini hadits masyhur, bahwa masyhur itu ma rawahu salasatun fa aksar, ini bisa dikatakan sebagai istilah khas bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini salah satu bentuk bentuk hasil ijtihad Al-Hafidz Ibnu Hajar yang menyelisihi, dalam tanda kutip, yang menyelisihi mustalah sebelumnya, di mana semua para ulama sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka mendefinisikan masyhur adalah ma rawahu isnani aw salasah walam yablugh hadda at-tawatur. Ya.
sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar itu Aziz ya. Sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar mereka mendefinisikan al-masyhur adalah ma rawahu fawqa salasah. Ma rawahu fawqa salasah wa lam yablugh haddat tawatur. Seperti yang disebutkan oleh Baiquni rahimahullahu taala. Wa masyhur azizu marwi isnaini aw salasah wa masyhurun marwi fawqa ma salasah. Ya. Ini adalah ta'rif masyhur menurut ulama sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebelum Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jelas sampai sini. Dan ini merupakan ta'rif yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Mandah. Al-Hafidz Ibnu Mandah rahimahullah dan diikuti oleh semua ulama setelah Ibnu Mandah. Terkhusus seperti Ibnu Salah, An-Nawawi, Ibnu Katsir dan selainnya dari para imam semuanya mendefinisikan bahwa masyhur adalah ma rawahu salasatun fa aksar. Ma rawahu fawqa salasah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang walam yablugh haddat tawatur. Jadi riwayat 3 orang menurut Ibnu Mandah dan yang mengikuti beliau, riwayat 3 orang ini belum dianggap masyhur. Ya. Nanti dianggap masyhur kalau 4 orang ke atas. Ini pendapat para ulama sebelumnya sampai datang Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau kemudian menjadikan ini sebagai istilah tersendiri. Jadi bisa dikatakan ini salah satu bentuk buah pikirnya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berbeda dari para pendahulu beliau. Di mana beliau rahimahullah mencetuskan bahwa masyhur ma rawahu salasah. Jelas sampai sini? Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini bisa dikatakan istilah khas bagi Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tsumma qala rahimahullahu taala. Kata beliau, wa minhum. Nah, sekarang beliau membawakan pendapat yang lain mengenai ta'rif al-mustafid. Yani apakah al-masyhur itu mustafid? Ya, ataukah berbeda? Beliau sudah mengisyaratkan pendapat yang pertama bahwa al-masyhur dan mustafid itu mutaradifan, dan ini pendapat dari sejumlah fuqaha. Mutaradif. Bahwa masyhur dan mustafid itu mutaradif. Pendapat yang kedua, wa minhum man ghayara bainal mustafid wal masyhur. Pendapat yang kedua, di antara ulama ada yang membedakan antara mustafid dan masyhur. Yani keduanya mutabayin, bukan mutaradif. Ya. Keduanya mutabayin, berbeda. Pendapat yang kedua yang mengatakan berbeda ini, kemudian berbeda dalam masalah khilaf lagi di dalam internal pendapat yang kedua ini, apa perbedaannya? Ya, apa perbedaannya? Nah, di antara mereka ada yang membedakan, kata beliau, bi annal mustafidha yakunu fi ibtidaihi wa intihaihi sawaan wal masyhur wa ammu min dzalik. Nah, ini pembedaan yang pertama atau pendapat yang pertama yang menyebutkan perbedaannya. Ya. Yaitu bahwa mustafid itu jumlah perawi antara awal dengan akhirnya itu semuanya sama. Semuanya semuanya diriwayatkan oleh jamaah, oleh al-jamaah. Nah, ini ini mustafid. Maksudnya pendapat yang kedua ini yang membedakan antara masyhur dengan mustafid, mereka mengatakan bahwa mustafid adalah di setiap tabaqatnya itu diriwayatkan jamaah. Diriwayatkan oleh oleh jamaah setiap tabaqat. Sementara masyhur belum tentu. Ya, masyhur menurut pendapat ini bisa jadi masyhur itu di tabaqat awal cuma 1 orang atau 2 orang, tapi di tabaqat lain rawahu jamaah. Jadi riwayat jamaah ini tidak ditemukan di setiap tabaqatul isnad. Tidak ditemukan di setiap tabaqatul tabaqatul isnad. Ini perbedaan menurut sebagian ulama antara mustafid dengan dengan al-masyhur. Mereka mengatakan bahwa mustafid itu jumlah yang banyak ini, tapi belum sampai jenjang mutawatir tentunya. Ini merata di setiap tabaqat, itu mustafid. Tapi kalau masyhur tidak. Masyhur itu dia pada sebagian tabaqat ada riwayatnya jamaah banyak,
tapi pada sebagian tabaqat mungkin cuma satu atau mungkin cuma dua. Ya, jadi tidak, jumlah yang banyak ini tidak ditemukan di setiap tabaqat. Ini apa? Ini al-masyhur. Jelas sampai sini? Maka menurut pandangan ini, hubungan antara masyhur dengan mustafid adalah umumun wa khususun mutlak. Menurut pendapat ini, hubungan antara apa? Al-masyhur dengan al-mustafid adalah umum wa khususun mutlak. Yani salah satu kata ada yang umum dan yang lain, kata yang lain khusus. Di mana kullu mustafidin masyhur wa laysa kullu masyhurin mustafid. Ya, kullu mustafidin masyhur wa laysa kullu masyhurin mustafidha. Semua hadits mustafid pasti masyhur, tapi tidak setiap masyhur itu mustafid. Jelas sampai sini? Setiap mustafid itu masyhur, tapi tidak setiap masyhur itu mustafid. Berarti masyhur lebih umum dibandingkan mustafid. Menurut pendapat ini, masyhur lebih umum dibandingkan mustafid. Kenapa? Karena masyhur itu bisa setiap tabaqatnya, saya ulangi, afwan, setiap tabaqatnya banyak rawi, itu dikatakan masyhur. Atau mungkin pada sebagian besar tabaqat banyak rawinya, cuma di satu tabaqat 1-2 orang, itu masih masyhur. Sementara mustafid itu hanya kalau di setiap tabaqatnya jumlahnya banyak. Iya. Jadi kalau hadis itu mustafid pasti masyhur, tapi ketika hadis itu masyhur belum tentu mustafid. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, masyhur a'ammu minal mustafid. Kenapa? Saya ulangi, karena mustafid itu hanya diperuntukkan untuk hadis yang jumlah perawinya ada di setiap jumlah perawi yang banyak ada pada setiap tabaqat. Tidak ada tabaqat yang luput dari rawi jamaah. Ruwat jamaah minar ruwat, tidak ada. Itu apa? Mustafid. Tapi itu juga dinamakan masyhur. Ya, itu juga dinamakan masyhur. Masyhur juga seperti itu. Tapi masyhur lebih luas, juga mencakup apa? Mencakup hadis yang pada sebagian tabaqat mungkin ada yang kurang dari 3, ada 2, ada 1, tapi tabaqat yang lainnya itu banyak perawinya. Nah, itu juga masih masuk dalam kategori masyhur. Maka masyhur lebih umum. Kenapa? Karena masyhur itu mencakup yang mustafid dan mencakup yang bukan mustafid. Mencakup mencakup hadis yang setiap tabaqatnya jamaah, dan mencakup hadis yang sebagian besar tabaqatnya jamaah tapi ada 1-2 tabaqat mungkin yang rawinya wahid atau isnan saja. Rawin wahid atau rawiyan. Nah, maka ini pendapat yang kedua, yaitu apa? Mustafid yakunu fi ibtidaihi wa intihahi sawa. Yani mustafid itu awal sama akhir, maksudnya awal sama akhir di sini tiap tabaqatnya itu rawahu jamaah, setiap tabaqat. Sementara masyhur a'ammu min dzalik. Masyhur lebih umum, mencakup mustafid dan mencakup selainnya. Jelas sampai sini? Ini pendapat yang mengatakan bahwa masyhur dan mustafid berbeda, tapi perbedaannya dengan cara umum wa khususun mutlak. Pendapat yang lain, kata beliau, wa minhum man ghayara ala kaifiyatin ukhra. Di antara ulama yang membedakan antara mustafid dengan masyhur, ada yang membawakan bentuk perbedaan yang lain. Mereka mengatakan misalnya mustafid adalah hadis yang talaqathul umma bil qabul, sementara masyhur adalah rawi yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah setiap tabaqat. Ya. Jadi patokannya ke masalah talaqathul umma bil qabul. Ya. Kalau ada hadis rawahu jamaah an jamaah setiap tabaqatnya banyak, tapi tidak talaqathul umma bil qabul, maka berarti itu hanya hadis masyhur. Tapi tidak dikatakan mustafid. Atau ada hadis dia talaqathul umma bil qabul, tapi tidak ada rawa jamaah. Tidak ada. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat akan disebutkan nanti tabaqat awalnya kan diriwayatkan satu orang saja. Ya. Tapi hadis innamal a'malu binniyat ini talaqathul umma bil qabul. Maka ini menurut pendapat ini dikatakan hadis mustafid. Ya. Dan terkadang mustafid dan masyhur ketemu. Kapan? Kalau ada rawi yang masyhur, ada hadits yang masyhur di setiap tabaqatnya jamaah sekaligus talaqathul umma bil qabul. Maka ini gabung berkumpul mustafid sekaligus masyhur. Ini perbedaan yang lain.
ya, yaitu bahwa mustafid ma talaqqatul umma bil qabul, sementara masyhur ma rawahu jamaah an jamaah. Ini ma rawahu jama'atun fi kulli tabaqatihi. Jelas ya? Baik. Ini perbedaan yang disebutkan oleh sebagian ulama. Summa qala rahimahullahu taala wa laysa min mabahithi hadzal fan. Sebagaimana pembahasan mutawatir sebelumnya, pembahasan masyhur ini juga bukan pembahasan bukan pembahasan dari ilmu hadis. Laysa min mabahith hadzal fan, yakni mabahith ilmu isnad. Ya. Jelas sampai sini? Yani pembagian perbedaan antara mustafid dengan masyhur itu tidak ada urusannya dengan ilmu hadis. Ya, nggak ada urusannya dengan ilmu isnad. Nggak ada. Jelas sampai sini? Ini lebih pembahasannya lebih cocok ke ilmu usul sebagaimana telah berlalu, ilmu usul fikih. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagai catatan sebelum masuk ke pembagian masyhur, ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya istilah masyhur ini istilah yang ajnabi dalam ilmu hadis, yakni istilah yang hadis atau muhdas, ya, muncul belakangan, tidak dikenal di kalangan ulama mutaqaddimin istilah masyhur ini. Iya. Dan ini anggapan yang keliru, ya. Anggapan yang keliru sebagaimana telah berlalu kita sudah sebutkan, ya, bahwa istilah mutawatir ini bukan istilah ajnabi, bukan istilah yang bukan istilah yang hadis. Ulama mutaqaddimin sudah biasa menggunakan ditemukan dalam kalamnya imam mutaqaddimin istilah tawatur, tapi bermakna bermakna lugawi, bukan bermakna istilahi. Ya. Demikian pula masyhur ini juga istilah yang digunakan oleh sejumlah ulama mutaqaddimin, ya. Demikian pula mustafid juga bukan lafaz yang hadis, ya, bukan dimunculkan oleh fuqaha, bukan dimunculkan juga oleh orang-orang belakangan dari kalangan mutaakhirin, bukan. Istilah mustafid ini juga istilah yang sudah lama dipakai oleh muhaddisin. Jelas sampai sini? Nah, ditemukan dalam muqaddimah Sahih Muslim. Ya, Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimahnya, demikian pula Imamul Hakim dalam kitabnya Ma'rifah Ulumil Hadis, disebutkan beliau menggunakan istilah mustafid ini. Beliau menggunakan istilah mustafid. Jadi ini bukan istilah yang ajnabi dalam ilmu hadis. Cuman maknanya berbeda. Berbeda dari yang yang menjadi mustalah di kalangan mutaakhirin, sebagaimana yang telah berlalu dalam mutawatir. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, tsumma al-masyhuru yutlaqu. Sekarang beliau menyebutkan itlaq masyhur. Sudah disebutkan di awal-awal pertemuan, ya, di akhir pembahasan mutawatir, ketika Ibnu Hajar mengatakan fakullu mutawatirin masyhurun laisa aks, ya. Nah, bahwa semua mutawatir itu masyhur, tidak sebaliknya. Sudah kita sebutkan di situ bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar mengitlaqkan masyhur untuk 3 makna, ya kan? Untuk tiga makna. Makna yang pertama adalah makna istilahi bimakna al-am asy-syamil, yaitu semua hadis yang memenuhi syarat mutawatir kecuali ifadatul ilm. Semua hadis yang memenuhi syarat mutawatir kecuali ifadatul ilm, maka itu masyhur menurut Ibnu Hajar. Ini masyhur bil makna al-am. Kemudian istilah kedua dan yang ketiga, ini disebutkan di sini oleh beliau. Kata beliau rahimahullah, tsummal masyhuru yutlaqu ala ma hurrira huna. Kemudian istilah masyhur, ya, kata masyhur ini diitlaqkan di kalangan ulama, ya, dengan makna istilahi sebagaimana yang sudah dijelaskan di sini. Menurut Ibnu Hajar, ma rawahu salasatun fa aksar, atau ma rawahu salasatun fa aksar menurut Ibnu Hajar. Nah, ini itlaq yang pertama disebutkan di sini, atau itlaq yang kedua kalau kita masukkan makna yang pertama yang sudah berlalu. Jelas, ya? Contoh hadis mutawatir ala ma hurrira huna sesuai dengan definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, masyhur al-istilahi bil makna al-khas,
dalam artian khusus adalah hadis al-mu'minu ya'kulu fi ma'in wahidin wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Bahwa orang mukmin makan dari satu usus, sementara orang kafir makan dari 7 usus. Nah, ini contoh hadis masyhur. Ini dijadikan percontohan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah. Contoh ini atau hadis ini dijadikan contoh hadis masyhur oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala. Hadis ini diriwayatkan dari 4 orang sahabat. Yang pertama dari Abdullah bin Umar, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Jabir ibn Abdullah, dan yang keempat Abu Musa al-Asy'ari. Ini hadis datang dari 4 orang sahabat dan seterusnya ke bawah. Ya, lebih dari 4 orang. Maka ini sudah menjadi terpenuhi syarat hadis al-masyhur. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian contoh lain juga hadis masyhur yang disebutkan juga oleh As-Sakhawi rahimahullah adalah hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini juga contoh hadis masyhur al-istilahi bil ma'na al-khas. Datang dari 4 orang sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Anas bin Malik, yang ketiga Aisyah, dan yang keempat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini juga contoh hadis masyhur. Taib, antum sudah belajar takhrij kah semuanya? Ada yang baru ya? Afwan. Siapa yang sudah belajar takhrijul hadis? Berapa orang yang sudah belajar takhrij? Belum ada yang belajar takhrij? Oh, di sini belum ada yang belajar ilal berarti ya? Belum. Taib, la ba'sa bihi. Saya kira antum sudah pernah belajar ini. Sudah pernah belajar takhrij, la ba'sa. Siapa yang biasa pakai syamilah? Siapa yang biasa pakai syamilah di sini? Ada. Syamilah. Taib, la ba'sa bihi. Saya kira sudah belajar takhrij. Ana meminta antum takhrij hadis ini ya. Contoh jadi dibuatkan pohon sanadnya atau setidaknya jalan-jalannya kalau bisa dikumpulkan. Ini bagus untuk percontohan. Nah, bahasa. Nah, saya kira sudah pernah belajar. Nah, bahasa. Nah, gimana? Ayo tayyib lah bahasa. Nah, summa qala rahimahullahu taala, itlaq yang kedua dari hadits masyhur dan merupakan itlaq yang ketiga kalau kita sebutkan yang pertama tadi, yaitu yutlaqu wa ala mashtahara alal alsinah. Hadits yang masyhur, mashtuhira alal alsinah. Hadits yang masyhur di lisannya orang-orang. Ya. Ya, ini di sini masyhur, makna yang kedua di sini adalah masyhur ghairu al-istilahi atau masyhur al-urfi. Al-masyhur al-urfi, dan ada yang mengatakan al-masyhur al-lughawi, yakni yang penting terkenal, yang penting masyhur di lisannya orang tanpa atau dengan menutup pandang pada kondisi sanadnya. Jadi masyhur ghairu al-istilahi ini ya, ini pokoknya hadisnya terkenal di lisannya orang. Fayashmalu ma lahu isnadun wahid fasaida, baik itu hadisnya cuma punya 1 sanad atau 2 sanad atau 3 sanad atau lebih, bal ma la yujadu lahu isnadun asla, bahkan mencakup hadis-hadis yang tidak punya sanad sama sekali. Yang penting masyhur saja. Ya. Yang penting apa? Masyhur saja. Karena itulah masyhur ghairu al-istilahi ini, masyhur ghairu al-istilahi ini luas cakupannya, bisa masyhur ghairu istilahi bisa berupa hadis gharib, bisa berupa aziz, bisa berupa masyhur istilahi, bahkan bisa berupa hadis mutawatir, karena yang menjadi ibrah adalah asyuhrah, ya kan? Mau hadisnya sahih tingkatan tertinggi, tingkatan sedang, hasan, dhaif yang ringan, dhaif yang parah, bahkan palsu sekalipun bisa jadi itu masyhur ghairu istilahi, karena patokannya adalah yang penting yang penting terkenal, ya, yang penting masyhur. Jelas sampai sini? Dan uniknya, walaupun masyhur ini masyhur ghairu al-istilahi ya, ini uniknya,
masyhur ghairu al-istilahi, tapi perhatian muhaddisin terhadap hadits masyhur jenis ini lebih banyak dibandingkan hadits masyhur jenis yang pertama, yakni masyhur al-istilahi. Ya. Karena itulah kita tidak menemukan ada kitab khusus yang mengumpulkan nah, kita tidak menemukan, wallahu alam, sepanjang yang kami ketahui tidak ditemukan ada hadis yang khusus mengumpulkan hadis-hadis masyhur al-istilahi. Enggak. Menunjukkan perhatian muhaddisin tidak terlalu besar di sini. Tapi ditemukan sejumlah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis masyhur ghairu al-istilahi. Iya. Menunjukkan perhatian muhaddisin pada hadis masyhur ghairu al-istilahi lebih besar. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup dulu, sudah adzan di sini ya. Insyaallah taala kita akan masih ada tambahan keterangan berkenaan dengan hadis masyhur ini. Naam, naktafi wal ilmu indallah. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.